Bantar Gebang, dua kata yang identik dengan gunung sampah, truk-truk besar, dan aroma tajam yang menusuk indera pernafasan. Tapi di tengah lautan limbah ini, ribuan orang tinggal. Mereka bukan hanya bertahan, mereka hidup, mereka bekerja, bermain, bernafas. Setiap hari, lebih dari 7.000 ton sampah dari Jakarta dan sekitarnya dikirim ke satu tempat, Bantar Gebang. Namun, ini bukan hanya angka, ini adalah kenyataan yang dialami warga setiap hari. Bukan hanya tanah yang menerima dampaknya, udara pun ikut tercemar. Asap dari pabrik sekitar TPA juga mempengaruhi udara, gas metana dari tumpukan sampah, dan debu halus kini menjadi bagian dari udara yang dihirup oleh puluhan ribu warga di sekitarnya. Disinilah gunung sampah menjulang. Mesin truk tak pernah berhenti, dan langit selalu menyimpan asap yang tak terlihat oleh mata, tapi terasa di dada. Baik, selamat pagi buat mahasiswa BSI. Nama saya Roy Sihombing. Saya di TPST bekerja sebagai pendamping peneliti, termasuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi. Jadi mekanisme pengendalian pencemaran udara itu sudah diatur dalam AMDAL, ya. AMDAL kami itu dalam AMDAL kami itu sudah tertuang RKL RPL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, ya. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diuji itu sudah diatur di sana untuk mengendalikan pencemaran udara, pencemaran air dan bau. Baik, upaya-upaya yang kami lakukan pasti kami lakukan sesuai dengan peraturan perundangan, ya. Selain itu ya, kita bahkan bekerja sama dengan Kota Bekasi membangun SPKU, Sistem Pemantauan Kualitas Udara, yang termonitoring secara online, yang displaynya ada di parkiran. Kita punya dua SPKU yang bisa menampilkan kualitas udara pada saat tertentu. Baik, TPST Bantar Gebang kan mulai beroperasi Agustus 1989. Ya, pada saat itu sampah hanya diproses di landfill. Kemudian pada tahun 2009 mulai dilaksanakan pengomposan, dan kemudian pengomposan ini dihentikan pada tahun 2021. Ya, kemudian kita mulai memanfaatkan gas metan. Gas metan ini gas rumah kaca. Kita manfaatkan menjadi listrik sejak tahun 2010. Ya, yang listriknya dijual ke PLN. Kemudian pada tahun 2019 kita mulai melakukan insinerasi atau pembakaran pada suhu tinggi terhadap sampah anorganik, ya, umumnya plastik. Nah, pembakaran pada suhu tinggi mencapai 850 derajat Celcius dengan harapan bisa dihasilkan energi dan asap yang dihasilkan juga terkendali. Nah, sejak bulan 6 tahun 2023 kita menghasilkan bahan bakar alternatif atau refuse derived fuel yang dihasilkan dari sampah baru dan juga sampah lama, gitu. Jadi sampah yang masuk di sini kurang lebih 7.500 ton per hari. Ada 2.000 ton yang kita proses untuk menjadi RDF. 2.000 ton ini 1.000 ton dari sampah baru dan 1.000 ton sampah lama. Kemudian ada kurang lebih 100 ton per hari yang kita bakar pada suhu tinggi, nanti menghasilkan listrik. Nah, selain mengelola sampahnya, ya, untuk menjadikan produk, kita juga mengelola gas landfill atau gas metan yang dihasilkan dari landfill. Cita-cita untuk pemantauan kualitas udara, ya, itu kita harapkan itu kita bisa menangkap gas metan lebih banyak, ya, karena gas metan ini kan yang menyebabkan pemanasan global. Itu harapan kita bisa kendalikan lebih banyak. Kemudian PLTSA kita dan incinerator kita, ya, yang ada di sini itu bisa kita kendalikan tetap baik, ya, saat ini baik. Kemudian kita bisa memperluas atau meningkatkan buffer zone kita, ya, atau green zone kita yang membatasi antara TPST Bantar Gebang ini dengan pemukiman, seperti itu. Kalau harapan kita dalam pengelolaan sampah di Jakarta Utara kan sudah terbangun RDF plant, ya, yang di sana
nantinya akan memproduksi bahan bakar alternatif dari sampah. Harapan kami di sana bisa terlaksana lah, setidaknya bisa beroperasi bulan 7 tahun ini supaya TPST bebannya berkurang. Yang umum Kak saya derita itu biasanya adalah infeksi tenggorokan ya, atau apa istilah namanya, aduh lupa deh, kadang-kadang ISPA juga gitu. Dan selain itu biasanya kami dorong bagi pegawai baru atau mahasiswa PKL yang baru untuk hati-hati, jangan sampai diare seperti itu. Bagi warga di sini, bau bukan lagi gangguan, tapi bagian dari hidup. Namun yang lebih mengkhawatirkan bukanlah bau, tapi apa yang tersembunyi di balik udara yang mereka hirup setiap hari. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk bertahan dalam racun setiap hari. Polusi yang tak terlihat namun menumpuk dalam paru-paru mereka. Udara yang tercemar karena bau yang tidak enak perlahan menyusup ke napas manusia. Masyarakat sekitar sudah hidup berdampingan dengan limbah. Tapi itu bukan pilihan. Mereka tinggal karena tak punya tempat lain untuk pulang. Di balik tawa anak-anak yang bermain, tersimpan satu kenyataan. Mereka tumbuh dalam udara yang beracun, ISPA dan asma. Nama saya Jumira, umurnya 43. Soalnya pekerjaannya gampang, kalau di tempat orang kan disuruh-suruh, di sini mah kan terserah kita. Jadi kalau orang dua minimal cepet. Jam kerja berangkat jam 4, pulang jam 12, jam 3. Pernah dulu juga bapaknya, pernah paru-paru. Dulu black. Karena bau busuk itu, Bu? Enggak sih, emang udah penyakit kali ya. Tapi alhamdulillah sekarang enggak, udah berobat jalan juga. Kalau bahaya sering dihadapin di sini takut kebakaran gitu. Kan sering kan yang kebakaran di sini. Kalau yang seling longsor kan di Serang kan ada yang dekat pembuangan. Jadi kan nggak keburu lari. Yang penting pesannya jangan kayak saya ngikut ke sini gitu. Kan takut ke orang luar maka takut baunya kan beda. Kalau saya makan udah biasa. Kan kalau orang luar kadang-kadang kan ditutup hidungnya gitu. Kalau masuk sini kan ditutup hidungnya. Kalau saya makan udah dari pas kesini dari kecil nyampe tua udah biasa kali ya. Tapi harapannya kalau orang yang nggak bisa kesini jangan kesini lah. Kan kadang-kadang suka ditutup hidungnya, suka mabuk, muntah. Kan pertama kesini kan ya gitu. Bagi para pekerja lapangan, pemulung, petugas kebersihan, hingga warga yang tinggal di kawasan TPST ini, semuanya hidup berdampingan dengan sesuatu yang sulit dikendalikan. Partikel debu, sisa pembakaran plastik, bau tidak sedap yang menyengat, semuanya melayang di udara dan tidak kasat mata. Semua hal itu membuat kita jadi bertanya-tanya, sejauh mana tubuh manusia bisa bertahan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus berpindah dari ruang teknis ke ruang klinis. Kita akan belajar bahwa udara yang selama ini kita anggap sebelah mata bisa jadi ancaman paling berbahaya bagi umat manusia. Dan seperti judul dokumenter ini, ancaman itu seringkali tak kasat mata. Nama saya Dr. Krispian, lengkapnya Dr. Krispian Oktav Bipian Mamudi, SPPD KPMK Finasim. Panjang ya? Spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi medikritis Finasim. Oke, kalau kita bicara tentang penyakit yang timbul ya, akibat polusi kan. Kalau tergantung dari terpaparnya ya. Makin sering terpapar, makin sering terkena itu berarti akan makin meningkatkan angka kejadiannya istilahnya. Ya. Yang paling sering itu pasti di pernapasan. Kenapa? Karena kan kita menghirup udara. Polusi itu adanya di udara, gitu kan. Dampak secara tidak langsung ya di kulit. Oke. Dampak secara tidak langsung pun kalau misalnya nyebrang ke saluran pencernaan berarti ada masalah di saluran pencernaan, ya bisa diare, bisa konstipasi. Kalau napas ya berarti ya efeknya ya antara batuk, sesek, ya nyeri dada, ya itu yang paling sering ya kalau kita ngomong di pernapasan. Semua usia sebetulnya rentan, ya sekali lagi ya selalu dimulai dari pertanyaannya seberapa sering, seberapa lama, ya.
Tapi kalau ditanya kelompok yang rentan di semua penyakit, ya biasanya di bawah 5 tahun dan di atas 60 tahun. Ya itu kelompok paling rentan pasti. Apalagi yang tadi saya sudah jelaskan di awal, yang tadi satu kata kuncinya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, atau penyakit yang kalau bahasa Inggrisnya itu COPD, ya COPD, chronic obstructive pulmonary disease, ya itu tanpa adanya polusi pun dia akan menuju ke arah situ. Dengan adanya polusi itu makin mempercepat. Jadi biasanya 60 tahun ke atas jadi PPOK, kalau ada polusi ya bisa 40, 50 tahun itu udah mulai bermasalah gitu di parunya. Ya. Jadi itu akan ketergantungan dengan obat yang akan dipakai terus gitu. Ya, ISPA itu kan ada yang bilang infeksi saluran pernapasan akut. Ada yang bilang ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas. Ya itu tergantung sih, itu cuman istilah dan definisi doang gitu ya. Tapi kalau kita berbicara tentang atas, infeksi saluran pernapasan atas berarti kan dari leher ke atas. Ya, kalau ISPB, infeksi saluran pernapasan bawah, berarti yang ke arah paru gitu ya. Kalau kita bicara ISPA yang atas, berarti kan antara hidung tersumbat, antara tenggorokannya kering, tenggorokannya jadi gatal, tenggorokannya sakit gitu ya, atau misalnya beringus, batuk-batuk gitu kan, itu gejala awal. Tapi kalau sudah sampai di ISPB ya, infeksi saluran pernapasan bawah, ya berarti kan mungkin sudah mulai ada masalah makin sesak kah, atau batuknya makin produktif, seperti sesaknya makin bertambah, misalnya seperti itu. Ya, itu pun juga sudah termasuk dalam istilah infeksi saluran pernapasan akut gitu. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan manusia itu sebetulnya mudah untuk beradaptasi ya di segala macam organ termasuk sistem imun kita. Ya, jadi kalau misalnya kamu tinggal di lingkungan yang panas, ya pasti akan menyesuaikan diri dengan lingkungan panas. Kalau misalnya tinggal di lingkungan dingin, menyesuaikan diri dengan lingkungan dingin. Kamu tinggal di lingkungan yang banyak polusi seperti tempat sampah gitu kan, yang sering dibakar misalnya gitu ya, itu kamu akan beradaptasi juga. Sistem imun pun pasti akan beradaptasi juga gitu loh. Jadi kasih contoh gampangnya begini aja deh. Seorang turis dari luar negeri ya, itu begitu makan makanan Indonesia biasanya bisa diare dulu gitu, ya. Sistem imun orang Indonesia yang awalnya di Indonesia kuat dalam hal makanan misalnya, terus dia pindah ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu, balik lagi ke Indonesia, makan di tempat yang sama waktu dia masih lebih muda dari dulu, ya, itu bisa berubah. Ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan sistem imun, ya dia pasti akan menyesuaikan diri juga gitu. Ya, apalagi kalau misalnya kita berhadapan dengan permasalahan polusi gitu. Ya, jadi walaupun dia makin sering berhadapan dengan masalah polusi tersebut, ya dia akan lebih istilahnya apa ya? Lebih kebal dibandingkan orang yang baru pertama kali datang ke tempat itu gitu, ya. Jadi misalnya nih, orang-orang yang ada di tempat yang banyak polusinya tidak perlu masker misalnya. Tapi begitu kita datang ke situ, waduh, kok baunya nggak enak nih gitu kan. Langsung coba deh minta masker, minta sapu tangan gitu segala macam untuk menutupi hidung. Itu kan salah satu gambaran bahwa sebetulnya sistem pertahanan tubuhnya juga berubah. Bantar Gebang mungkin telah menjadi lambang dari beban Jakarta, tapi ia juga menjadi simbol perjuangan warga yang ingin tetap sehat, ingin tetap bernapas, dan ingin hidup lebih layak. Kesehatan udara adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga lingkungan kita demi masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Karena udara bersih bukanlah kemewahan. Udara bersih adalah hak yang seharusnya dijaga, bukan dibuang bersama sampah kota. Meski langit kadang kelabu dan udara masih menyimpan bahaya, harapan belum hilang dari Bantar Gebang. Jika udara yang tercemar adalah hasil dari kelalaian kolektif, maka udara bersih harus lahir dari kepedulian bersama.